Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mariadi. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi perkuliahan penerapan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Penyampaian penerapan belajar dalam pembelajaran pendidikan jasmani biasanya guru melakukan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Penerapan tersebut dapat diberikan sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran dilakukan. Terdapat 3 istilah yang berkenaan dengan penyampaian penerapan dan pembelajaran pendidikan jasmani tersebut, yaitu isyarat, panduan, dan umpan balik kinerja. Hal ini seperti yang diungkap oleh Metles 2000 halaman 101. Berdasarkan pendapat yang diungkapkan Metler di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rentang waktu pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan terdapat 3 periode penyampaian penerapan pembelajaran kepada peserta didik. Isyarat diberikan sebelum proses pembelajaran. Panduan diberikan selama proses pembelajaran, sedangkan umpan balik diberikan setelah proses belajar selesai. Yang pertama adalah isyarat atau cues. Guru biasanya memberikan sedikit penerapan belajar selama mempresentasikan tugas yang disebut dengan isyarat, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah cues. Isyarat dalam hal ini adalah pemberian tanda atau rambu-rambu kepada peserta didik mengenai tugas gerak yang akan diberikan. Meskipun biasanya disampaikan pada saat mempresentasikan tugas yang harus dilakukan siswa di awal pelajaran, isyarat bisa juga terjadi kapan saja dalam proses pembelajaran dan dapat ditujukan pada satu orang siswa atau sekelompok siswa atau kepada seluruh siswa. Tentu saja ini tergantung pada model atau metode apa yang guru gunakan dalam pembelajaran tersebut. Isyarat dapat disampaikan dalam beragam cara, seperti yang diungkapkan oleh Metzler. Cues can be delivered in variety way, verbal, non-verbal, combination, manipulation, and mediated. Lebih lanjut, cara yang dapat digunakan untuk menyampaikan isyarat kepada siswa adalah sebagai berikut. Pertama adalah secara verbal. Isyarat dapat disampaikan secara langsung dengan cara verbal. Guru dapat langsung menyampaikan bagaimana cara menampilkan suatu rangkaian keterampilan gerak mengenai tugas gerak yang diberikan kepada siswa. Yang kedua adalah non-verbal. Bahasa tubuh dan pemodelan mengenai gerak yang benar dan salah juga dapat dilakukan untuk menyampaikan isyarat atau kuis. 3 kombinasi verbal dan non-verbal. Penerapannya juga dapat diberikan dengan mengkombinasikan cara verbal dan non-verbal. Cara ini biasanya akan lebih cepat dipahami siswa karena siswa bukan hanya mendengar instruksi tetapi juga melihat peragaan dari guru. Manipulasi. Cara ini dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan penyampaian penerapan kepada siswa dengan cara manipulasi alat gerak siswa untuk menunjukkan gerakan seperti apa yang seharusnya dilakukan siswa pada tugas yang akan diberikan. Misalnya menggerakkan tangan siswa agar melakukan pegangan raket dengan benar dan lain-lain. Yang kelima adalah media. Penggunaan media audio visual maupun audiovisual seperti rekaman video, gambar maupun foto juga dapat digunakan untuk menyampaikan penerapan dalam tahap isyarat ini. Yang kedua, panduan, guide. Kadangkala siswa membutuhkan penerapan pada saat mereka sedang melakukan tugas gerak atau terlibat dalam sebuah aktivitas gerak di dalam pembelajaran. Misalnya ketika sedang terlibat dalam permainan sepak bola.
Penerapan dapat diberikan oleh guru ketika siswa sedang melakukan aktivitas. Misalnya, guru menginstruksikan tim yang diserang dalam permainan bola basket untuk kembali ke areanya sendiri dan bertahan. Penerapan seperti ini disebut dengan guide atau panduan. Panduan dalam proses pembelajaran menjadi hal yang penting. Mengapa? Dengan adanya panduan dari guru, siswa akan terbantu dalam melakukan tugas yang diberikan, terlebih jika tugas gerak baru dipelajari siswa. Panduan dari guru akan berkontribusi besar terhadap ketuntasan tugas gerak yang dilakukan oleh siswa. Yang ketiga adalah feedback atau umpan balik. Salah satu fungsi pembelajaran yang paling penting adalah menyampaikan penerapan mengenai tercapai atau tidaknya tugas yang sudah dilakukan oleh siswa. Penerapan ini disebut dengan umpan balik atau feedback, dan sangat penting dalam proses pembelajaran sebagai patokan untuk melakukan perbaikan atau evaluasi kinerja siswa. Nah, di bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa umpan balik diberikan setelah proses belajar selesai. Maksud dari pernyataan tersebut bukan berarti umpan balik hanya diberikan setelah selesai melakukan satu tugas. Jadi dapat dikatakan bahwa umpan balik ini sifatnya fleksibel, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan proses pembelajaran. Mertes menyatakan bahwa terdapat beberapa dimensi mengenai tipe-tipe umpan balik yang diterima siswa ketika belajar. Apa saja itu? Yang pertama adalah origin or feedback again. Dimensi ini mengacu pada origin or feedback again. Dimensi ini mengacu pada sumber penerapan umpan balik. Ada dua tipe umpan balik dalam dimensi ini, yaitu task intrinsic dan task extrinsic. Pada tes intrinsik, penerapan umpan balik seorang siswa dapat memastikan untuk dirinya sendiri dengan mengamati hasil akhir dari sebuah upaya keterampilan gerak yang dilakukan. Sedangkan pada task extrinsic, umpan balik diberikan oleh orang lain, biasanya adalah guru, namun bisa juga umpan balik berasal dari temannya sendiri. Yang kedua adalah congruency of feedback. Dimensi ini mengacu pada seberapa baik suatu umpan balik diberikan sesuai dengan unsur-unsur gerak yang sedang dilakukan. Ada dua tipe umpan balik, yaitu congruent feedback dan incongruent feedback. Yang ketiga adalah feedback content. Ada dua jenis penyampaian umpan balik pada dimensi feedback content ini, yaitu secara umum dan spesifik. General feedback content disampaikan dengan hanya memberikan indikasi umum mengenai ketercapaian tugas yang dilakukan siswa. Misalnya ketika seorang siswa dengan sukses melakukan tembakan bola ke dalam ring, kemudian guru berkata good atau bagus sekali. Guru memberikan umpan balik tanpa menjelaskan ketercapaian tugas yang dilakukan siswa. Sedangkan specific feedback content, guru memberikan umpan balik yang lebih detail dan spesifik mengenai ketercapaian tugas yang dilakukan siswa. Contoh, ketika siswa pelari gagal mencapai base atau bermain softball, kemudian guru berkata, kamu kurang cepat berlari menuju base. Nah, itulah bentuk dari specific feedback content. Yang keempat adalah accuracy of feedback. Dimensi ini mengacu pada ketepatan umpan balik. Apakah umpan balik yang disampaikan tugas betul-betul menjelaskan tugas gerak? Ada dua tipe umpan balik, yaitu accurate feedback dan inaccurate feedback. Yang kelima, timing. Umpan balik pada dimensi ini mengacu pada rentang antara akhir penuntasan tugas dan penyampaian umpan balik kepada siswa. Ada dua jenis umpan balik di tipe ini, yaitu immediate timing feedback dan delayed timing feedback. Pada immediate timing feedback, guru akan langsung menyampaikan umpan balik kepada siswa sesaat setelah siswa melakukan tugas gerak. Misalnya, seorang siswa baru saja menampilkan lompat yang baik, kemudian guru langsung berkata kepada siswa tersebut, itu lompatan yang bagus. Sedangkan delayed timing feedback, setelah rentang waktu yang agak lama,
Misalnya saat kelas akan berakhir, guru baru menyampaikan umpan balik kepada siswa yang melakukan lompatan yang baik tersebut. Yang keenam, modality. Dimensi ini mengacu pada bagian bagaimana guru memberikan umpan balik kepada siswa dengan verbal ataupun non-verbal. Dengan verbal, guru bisa mengatakan secara langsung kepada siswa, misalnya good job. Cara non-verbal bisa dilakukan dengan cara memberikan tanda dengan mengacungkan ibu jari, bertepuk tangan, menepuk pundak, atau misalnya menggelengkan kepala. Evaluation umpan balik pada dimensi ini mengindikasikan pada guru mengekspresikan sesuai atau tidaknya tugas yang telah diselesaikan oleh siswa. Pada positive evaluation, guru menyampaikan mengenai keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tugas, misalnya berkata, saya rasa kamu mengambil keputusan yang tepat, atau misalnya usaha yang bagus. Dan negative evaluasi, guru menyampaikan secara jelas ketidaktepatan siswa dengan melakukan tugas gerak, misalnya keseimbanganmu hilang saat melakukan putaran terakhir. Sedangkan dalam natural evaluation, guru menyampaikan feedback yang sifatnya netral, misalnya dengan mengatakan itu tidak buruk nak. Yang kedelapan adalah corrective attributes. Ada dua jenis umpan balik dalam dimensi ini, yaitu non-corrective feedback dan corrective feedback. Pada non-corrective feedback, umpan balik yang diberikan guru hanya berkenaan dengan kesalahan siswa, misalnya kakimu di posisi yang salah, atau kau kehilangan bolanya. Sedangkan dalam corrective feedback, selain mengatakan kesalahan siswa juga diikuti dengan koreksi atau kesalahan siswa, misalnya dengan kata, itu sudah baik tapi lain kali biarkan kepalamu tetap menengadah. Yang kesembilan adalah direction. Pada dimensi ini, umpan balik mengacu pada siapakah umpan balik ditujukan. Jenisnya ada tiga, yaitu individual feedback, group feedback, class feedback. Individual feedback ditujukan pada satu orang siswa. Umpan balik ini disampaikan dengan menyebutkan nama siswa tersebut. Group feedback diberikan pada sekelompok siswa dan satu kelompok, sedangkan class feedback diberikan pada seluruh siswa dalam sebuah kelas. Nah, umpan balik merupakan salah satu hal penting dalam proses belajar. Namun, kita belum tahu pasti cara terbaik untuk melakukan dalam setiap situasi. Namun, berdasarkan penelitian dari belajar gerak dan pedagogi terhadap beberapa aturan yang terjadi, pegangan guru untuk melakukan hal tersebut yaitu: 1. Lebih banyak umpan balik lebih baik daripada umpan balik yang minim. 2. Umpan balik yang spesifik lebih efektif dibanding umpan balik yang umum. 3. Umpan balik yang segera lebih efektif daripada umpan balik yang ditunda-tunda. 4. Umpan balik yang mengkoreksi lebih baik membantu daripada umpan balik yang negatif. Yang 5. Umpan balik kombinasi lebih membantu dibanding dengan umpan balik yang verbal atau non-verbal saja. Yang keenam, kemajuan siswa bisa didapat dengan lebih sedikit umpan balik, namun harus lebih spesifik. Yang ketujuh, siswa baru atau pemula membutuhkan semua umpan balik yang bisa mereka dapatkan, termasuk umpan balik yang memberikan motivasi dan mengakui usaha yang telah mereka lakukan. Demikianlah tugas video ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.